Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Danapati yang akan terus berbagi informasi seputar dunia peternakan, dunia pertanian maupun segmen usaha lainnya. Baik, untuk kali ini kita akan membahas terkait penyakit kembung yang biasanya menyerang pada kambing, domba, sapi, atau binatang peliharaan lainnya. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait penyakit kembung, kita harus tahu apa yang menyebabkan penyakit kembung. Penyakit kembung pada kambing, domba, sapi, atau yang lainnya ini terjadi dikarenakan proses fermentasi yang terlalu cepat di dalam lambung sehingga terjadi penimbunan gas. Dalam hal ini banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya penyakit kembung. Hanya saja penyakit kembung ini mayoritas ini dominan disebabkan oleh kesalahan dalam pemberian pakan. Ada beberapa pakan ini yang berpotensi untuk menyebabkan penyakit kembung. Salah satunya adalah konsentrat yang banyak mengandung kandungan pati. Yang kedua adalah pemberian pakan yang terlalu hijau atau banyak mengandung klorofil. Ini biasanya pada daun-daun yang sifatnya masih muda. Ini rentan sekali nanti muncul penyakit kembung ini pada saat musim penghujan, dikarenakan pada musim itu daun-daunan sifatnya masih sangat muda. Kemudian yang ketiga, ini disebabkan oleh pakan yang mengandung sianida, seperti pada daun ketela maupun ketelanya itu sendiri. Baik, oleh karena itu kita harus benar-benar memahami mana pakan yang boleh diberikan secara langsung, mana pakan yang harus diproses terlebih dahulu. Apabila dulur-dulur ini sudah mengalami kambingnya ini terkena penyakit kembung, tidak perlu khawatir, nanti ada beberapa metode yang harus dilakukan agar nantinya kembung ini dapat segera teratasi. Langkah yang pertama adalah dengan pemberian obat kembung seperti Bloatek, rebung, ataupun yang lainnya dengan tujuan untuk mengeluarkan gas yang ada di dalam lambung untuk segera hilang. Yang kedua, dengan memberikan parutan jahe, kemudian dibalurkan ke badan kambing, sapi, atau domba, terutama pada perutnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar tercipta panas pada kulit kambing, sapi, domba, sehingga nanti dapat memicu keluarnya gas yang ada di dalam lambung. Apakah metode tersebut ampuh? Pada beberapa kasus ini dijumpai pemberian obat, kemudian juga membalurkan jahe ke perut ini tidak menyelesaikan masalah kembung. Saya sendiri pernah memiliki sapi bunting itu pada usia kebuntingan antara 6-7 bulanan. Ini memiliki kelainan pada pencernaannya sehingga hampir bisa dipastikan setiap minggu mengalami kembung. Dan sudah berbagai macam obat diberikan akan tetapi tidak sembuh. Mulai dari Bloatek, kemudian pemberian rebung maupun obat-obat medis lainnya. Dulur-dulur tidak perlu panik apabila memiliki binatang ternak mengalami kembung, sudah diobati tapi tidak sembuh. Nanti ada salah satu cara yang paling efektif digunakan untuk menyembuhkan adalah dengan metode Trokard. Metode Trokard ini adalah solusi terakhir apabila pengobatan secara normal tidak dapat berjalan sesuai harapan. Metode Trokard ini dilakukan dengan cara menusukkan jarum berlubang, ini bisa menggunakan jarum suntik ya,
untuk kambing gunakan yang paling kecil, kalau untuk sapi agak gede tidak apa-apa. Nanti ditusukkan kepada lambung sebelah kiri dari binatang peliharaan kita. Silakan diperhatikan, di situ ada tanda segitiga atau istilahnya lempengan perutnya itu kan modelnya segitiga. Silakan ditusukkan di situ. Tahan agar nantinya tidak bergerak jarumnya. Dipastikan nanti gasnya akan keluar. Hanya saja trokard ini saya sarankan hanya sebagai solusi terakhir apabila semua jalan sudah buntu. Apakah trokard ini efektif? Trokard sangat efektif untuk penanganan kembung pada binatang ternak. Apabila dulur-dulur ini bingung, nanti bisa komen di bawah terkait dengan proses trokard itu seperti apa, terus kemudian prosesnya bagaimana, atau juga bisa menghubungi dokter hewan setempat. Baik, itu tadi tips dan triks kali ini, semoga bisa menambah wawasan pengetahuan kita dalam dunia peternakan. Saya Danapati, sukses untuk kita semua. Ciao.